saya Lutfi Alfianto. Nama saya Devita Kusmawati. Nama saya Rahayuni Sisi Jabat. Nama saya Primaran dari Sukmana. Di sini kami akan menyajikan video tutorial mengenai siklus audit penjualan. Selamat menyaksikan. Di sini ada terdapat soal data penjualan. Ada sheet rincian DO, terus sheet invoice, kemudian sheet data pelanggan. Nah, kita akan mengerjakan nomor 1, total penjualan invoice sama nggak sih dengan total yang ada di DO. Nah, di sini kita menggunakan sheet dari invoice itu sendiri. Kita lakukan pengkopian, create a copy. Nah, masuklah itu copy invoice 2, terus kita ubah rename-nya jadi angka 1. Nah, untuk menyesuaikannya kita sesuaikan dengan total DO. Mencari totalnya itu menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, terus lookup value-nya kita klik nomor delivery DO, terus kemudian ambil dari rincian DO untuk table array-nya F4 kolom ke 7 0. F4 kolom ke-7 kemudian 0. Nah, setelah itu bisa. Nah, sekarang kita akan menguji total DO-nya menggunakan rumus if sama dengan total penjualan sama dengan total yang ada di DO. Jika salah, buat totalnya salah. Kemudian dapat menggunakan conditional formatting. Masukkan rumusnya di format value, itu total sama dengan total penjualan kunci baris lebih kecil lebih besar dari total DO kunci baris. Kemudian diformatkan, masukkan fill misalkan merah. Nah, akan muncul warna merah di conditional formatting. Untuk soal yang kedua, tarif diskon yang melanggar ketentuan, maka kita akan menggunakan sheet invoice juga untuk melihat tarif diskonnya sudah benar atau belum. Nah, kita lakukan pengkopian seperti yang pertama. Terus kita buat rename soal nomor 2. Nah, di sini tuh untuk mengujinya itu kita akan menyesuaikan dengan daftar pelanggan. Nah, di daftar pelanggan itu kan ada kode pelanggan. Jadi akan kita buat kode pelanggan dulu. Untuk mencarinya kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP kemudian dari nomor DO-nya. Table array-nya kita ambil dari rincian DO. Blok dari sini ke bawah, terus F4. Pelanggan itu kan terdapat pada kolom nomor 2. Setelah muncul kode pelanggan, barulah kita masukin yang namanya tarif diskon yang benar. Kita menggunakan rumus VLOOKUP juga untuk mencari tarif diskonnya. Nah, setelah itu lookup value-nya kita klik dari kode pelanggan, sementara table array-nya dari daftar pelanggan itu. Di blok, kemudian F4 berada pada kolom ke-4. Oke. Nah, sekarang kita uji benar nggak sih sesuai dengan tarif diskon. Uji tarifnya sama seperti yang tadi, kita menggunakan if diskon yang di sini itu sama dengan diskon yang sebenarnya, koma jika benar, kita gunakan strip, jika salah tarif salah. Oke. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan conditional formatting juga.
use the formula. Nah, di sini tuh sama kayak yang tadi nomor 1. Diskon yang pertama, kunci baris lebih kecil lebih besar dari tarif diskon yang sebenarnya. Kita kunci baris, kemudian format fill warna merah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu nyari invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Nomor invoice itu ada di sheet invoice. Nih kita copy aja biar enak. Kita pindahin ke sheet baru. Nah, kita uji invoice yang double dengan cara pakai rumus if, count, if. Range yang kita ambil itu nomor invoice-nya kita blok, kriterianya B2, kita kunci baris, terus kita cari yang lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali maka bikin tulisan double, kalau nggak lebih dari 1 kali kita dimin. Oke. Nah, ini kita bisa drag sampai bawah. Tuh, berarti yang double itu di invoice nomor 10. Atau kalau misalkan mau pakai rumus conditional formatting, kita blok nomor invoice-nya, pakai new rule, formulanya pakai count if. Count if range-nya sama kayak tadi. Ini kita blok. Terus kriterianya kita ambil yang B2, kita kunci baris, tutup lebih dari 1 kali. Kita kasih warna kuning. Oke. Nah, terus lanjut ke soal keempat, invoice yang tidak tercatat atau loncat. Nah, ini sama, kita ambil dari sheet invoice, kita pindahin ke sheet baru aja. Nah, di sini kita cari yang loncat dengan cara kita pakai rumus right. Kita ambil 3 nomor terakhir ini, kita ambil 3. Oke. Ini kita drag aja ke bawah, terus baru kita uji nomor yang loncat, yaitu pakai rumus if atau if and or. J3 dikurang J2 sama dengan 1, atau J2 dikurang J3 sama dengan minus 1, maka dia benar. Kalau salah maka dia ada tulisan loncat. Oke. Itu yang loncat dari nomor 5 ke 7, terus 10 ke 10, 9 ke 18, dan 19. Nah, ini di akhir karena di sininya nggak ada kosong selnya isinya. Ya, selanjutnya nomor 5 adalah soalnya yaitu DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Pertama, kita copy rincian DO. DO kita copy. Lalu kita ambil data yang ada di dalam invoice. Itu nomor invoice. Kita copy. Lalu ambil juga tanggal nomor DO-nya. Lalu untuk mengecek kita gunakan rumus if isna VLOOKUP. Lookup value-nya adalah DO yang ada di rincian DO. Lalu tabel arraynya yang tadi kita copy, kita kunci V2 null false, lagi 2 untuk kurung isnanya. Jadi if true-nya adalah invoice belum diterbitkan. Lalu yang satunya untuk value if false-nya adalah strip biasa. Ya, kita bisa lihat ada 4 DO yang belum diterbitkan invoice-nya. Selanjutnya nomor 6 adalah invoice yang terlambat diterbitkan, yaitu yang melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Pertama, kita copy invoice-nya, lalu kita ambil data yang ada di dalam DO untuk mengambil tanggal berdasarkan DO. Tanggal berdasarkan DO. Kita ambil yang ada di DO, yaitu nomor DO.
lalu ambil juga tanggalnya. Kita ganti formatnya menjadi short date, yang ini juga jadi short date. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Value-nya adalah ini, lalu table array-nya yang tadi di copy, absolute, pilih 2, terus false. Kita ganti formatnya menjadi short date, kita blok ke bawah, Selesai. kita selisihkan. Nah, itu tanggal misalkan invoice dikurangi tanggal yang ada di DO. Kita ganti formatnya, tarik ke bawah, lalu kita cek if selisihnya tadi kurang dari 60, maka benar atau straight. Lalu apabila salah, jadi tulisannya adalah invoice telat terbit. Kita tarik ke bawah, dapat kita lihat ada 3 invoice yang telat untuk diterbitkan. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu penjualan yang melanggar kuota. Kita copy sheet invoice, lalu kita cari pelanggannya menggunakan rumus VLOOKUP. Nomor DO ini kita track ke rincian DO, kita kunci, kita pilih 2, lalu kita pilih false, lalu kita drag ke bawah, lalu kita blok semua data ini. Kita bikin pivot table menggunakan insert pivot table di existing worksheet, yaitu di sebelahnya saja. Oke, lalu kita pilih komponennya tanggal, kita pindah ke kolom, lalu ada pelanggan dan juga total. Kita format dulu tanggalnya, kita group fill menjadi months dan years. Oke, lalu kita masukkan kuotanya dengan rumus VLOOKUP. Kita pilih pelanggannya, kita track ke daftar pelanggan, kita kunci 3, 0, kita tarik ke bawah. Lalu untuk menampilkan yang melebihi kuota, kita gunakan conditional formatting, kita blok semua datanya, lalu kita conditional formatting, new rule, use formula, kita gunakan M5, kita hilangkan kuncinya, lebih besar daripada kuotanya, kita kunci kolomnya saja, lalu kita format fill warna merah, klik OK. Ya, dapat kita lihat yang melebihi kuotanya adalah bulan Oktober, Februari 2006, Maret, Oktober, dan juga Desember 2006. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas tentang penyusutan depresiasi. Di sini ada 4 metode yang akan digunakan, yaitu dislining balance, double dislining balance, strike line, dan sum of the year. Di sini juga telah disediakan datanya, yaitu ada harga perolehan, masa depresiasi, jumlah bulan, faktor, dan nilai residu. Di sini kita akan mencari selama 5 periode. Yang pertama kita akan mencari dislining balance. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan DB. Kemudian kita masukin costnya, kita kunci kolom baris, kemudian kita masukin life masa depresiasinya, kita kunci kolom baris, kemudian kita masukin nilai sisanya dulu, kita kunci kolom baris, kemudian kita masukin masa depresiasi, kita kunci kolom baris, kemudian periode, dan yang terakhir kita akan memasukkan jumlah bulan, kita kunci kolom baris juga, kemudian enter, kita dapat hasilnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita dapat hasilnya. Kemudian yang kedua yaitu double declining balance. Rumusnya itu sama dengan DDB, kita masukin costnya, kita kunci kolom baris, kemudian kita masukin nilai sisa, kita kunci kolom baris,
kita masukin masa depresiasi, kita kunci kolom baris, kemudian kita masukin periode, dan terakhir adalah masukin faktor, kita kunci kolom baris juga. Udah klik enter, dapatlah nilai pensusunan periode pertama, kita tarik ke bawah. Nah, kita dapat 5 nilai 5 periode. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode strike length. Rumusnya adalah sama dengan SLN, kita masukin cosnya, kita kunci kolom baris, kita masukin nilai residu, kita kunci kolom baris, dan terakhir kita masukin masa depresiasinya, kita kunci kolom baris juga. Nah, kita dapat hasilnya. Dan di strike length ini pasti jumlah dari kelima periode ini nilainya sama, yaitu 4 juta. Yang terakhir adalah dengan metode sum of the year. Rumusnya adalah sama dengan SCD. Nah, sama dengan SCD, kemudian kita masukin cosnya, kita kunci kolom baris, kita masukin nilai residunya, kita kunci kolom baris, kita masukin masa depresiasinya, kita kunci kolom baris, dan terakhir adalah periode. Enter, kita dapat hasil periode pertama. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah. Nah, kita dapat semuanya. Nah, untuk mengecek benar atau enggaknya, kita tinggal menjumlahkan semuanya sama dengan sum dari nilai kelima periode ini dan juga nilai residunya. Nah, didapat 22 juta sekian. Ditarik ke samping, nah sama L ini juga 22 juta. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke yang satu ini, yaitu rekonsiliasi. Di sini telah disediakan tiga sheet di sini, tapi yang kita gunakan hanya 2, yaitu dari rekening koran dan buku bank. Nah, dari 2 data ini telah ada masing-masing dari 2 ini telah ada kode nomor cek serta uraian aktivitas yang dilakukan. Di buku bank pun juga ada. Nah, dari sini kita akan mencari kode cek di rekening koran yang tidak ada di buku bank. Nah, caranya itu kita dengan menggunakan rumus fungsi if conif. Nah, pertama kita akan masukkan range-nya, karena yang sebagai acuan adalah buku bank, maka range-nya kita ambil dari buku bank. Kita kunci baris dan kolom, kemudian kita masukin kriterianya, yaitu ini B4, kita kunci baris, sama dengan 0. Kemudian kita masukin value if true nya, yaitu kode, misalkan saja kode cek tidak ada dalam buku bank. Nah, if false nya yaitu, dan klik enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini dapat diketahui bahwa terdapat 2 kode cek, yaitu kode cek PB001 dengan kegiatan biaya bank sebesar 200 ini di debit, kemudian kode cek PB003 berupa kegiatan jasa giro sebesar 150, yang keduanya ini tidak terdapat dalam buku bank, tidak ada di sini. Nah, oleh karena itu ini harus kita koreksi dan sesuaikan. Nah, gimana teman-teman? Ngerti nggak tadi videonya? Ngerti dong. Gampang lah ya. Itu doang gampang. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan tadi video tutorialnya. So, terima kasih guys telah menonton video kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam videonya. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman